kasih dan pelayanan dengan semangat tujuan yang mulia, mengutamakan kualitas dan pelayanan penuh dengan keramahan. Kami hadirkan untuk Anda. Laboratorium Klinik Pramita, Laboratorium Klinik Pramita, bersama Anda. Terima kasih kami kawan semua yang percayakan pelayanan kami. Kami hadir untuk Anda, kami maju bersama Anda. Laboratorium Klinik Pramita, Laboratorium Klinik Pramita, kami bersama Anda. Laboratorium Klinik Pramita. Selamat siang, selamat bergabung dalam acara Healthy Talk live dari Instagram @pramitalab.id. Tema diskusi kita siang ini adalah mengenai interleukin 6 pada COVID-19 yang akan dibawakan oleh pembicara Dr. Ferdi Roilan Marpaung, spesialis patologi klinik. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut moderator yang akan memandu jalannya Healthy Talk siang ini, Dr. Lely Nurhayati, Magister Hukum. Hai semuanya, sahabat Pramita dimanapun berada. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Lely Nurhayati dalam acara Healthy Talk, Laboratorium Klinik Pramita. Acara obrolan santai siang hari ini saya akan ditemani oleh seorang dokter yang expert dalam bidangnya. Beliau sebagai narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Ferdi Marpaung, spesialis patologi klinik. Tidak perlu berlama-lama, baiklah kita hadirkan beliau. Dr. Ferdi menyelesaikan pendidikan spesialisasi patologi klinik di Universitas Airlangga Surabaya. Pernah menjadi dokter relawan pos tsunami Aceh dan juga staf patologi klinik RSUD Yowari Jayapura. Semenjak tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kimia Klinik RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Dr. Ferdi Roilan Marpaung, spesialis patologi klinik. Narasumber kita kali ini, kita akan sapa beliau. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang Dokter Eli. Wah, bahagia sekali saya ini ketemu Dokter Eli yang selalu semangat. Baik dokter, apa kabarnya dok? Luar biasa, semangat ya selalu ya. Semoga kita selalu sehat ya dok. Jangan lupa kita selalu bahagia dok, karena sumber imun terpenting di dalam era pandemi sekarang ini ya.
Nah dok, sebelum membahas materi kita kali ini, ada yang ingin disampaikan dok untuk menyapa sahabat Pramita? Halo sahabat Pramita, salam sehat selalu ya buat kita semua ya. Kita bahagia, kasus sudah semakin menurun ya COVID-19 dan tetap harus prokes tapinya tentunya ya, Dokter Eli. Ya, baik dokter. Sekarang kita dalam Healthy Talk sekarang ini akan membahas mengenai pemeriksaan dok yang masih berkaitan dengan COVID-19, yaitu interleukin 6 pada COVID-19. Nah dok, sebenarnya apa sih dok interleukin 6 itu? Oke, sebenarnya interleukin 6 itu sebuah protein ya, yang dihasilkan tubuh kita sebagai respon terhadap adanya radang atau inflamasi. Bukan hanya interleukin 6 saja, sebenarnya banyak sekali interleukin yang lain, yang fungsinya itu sebenarnya untuk membantu sel memberikan sinyal terhadap sel-sel yang lain atau tubuh kita, seperti itu. Oh, jadi interleukin 6 itu merupakan sitokin yang proinflamasi ya dok ya. Nah, Ya. sebenarnya apa sih dok sitokin itu? Apalagi sekarang itu semarak loh dok, banyak kasus COVID-19 kematian itu disebabkan oleh badai sitokin. Nah, sitokin dan badai sitokin itu bagaimana dok? Mohon penjelasannya dok. Nah, ini suatu hal yang sangat dalam sebenarnya ya, tapi secara umum seperti ini Dokter Eli. Kalau terjadi radang, bukan hanya pada COVID-19 ya, misalnya juga pada rematik ya, itu tubuh itu akan merespon. Pada umumnya tubuh itu akan merespon kalau ada radang itu menghasilkan bahan-bahan yang sifatnya proinflamasi. Jadi mendukung inflamasi, tetapi tubuh juga membuat bahan-bahan yang anti-inflamasi. Nah, kalau sitokin itu adalah sebenarnya protein bahannya. Tujuannya sebenarnya kalau misalnya kita kedatangan suatu bahan yang bisa menginfeksi kita, maka dia akan memanggilkan sel-sel tubuh kita, misalnya sel-sel leukosit. Ayo bantu dong, kita lawan nih, baik itu virus, bakteri, atau bahan-bahan apapun lah yang menyebabkan inflamasi. Nah, cuman kadang-kadang tubuh itu meresponnya agak salah, seperti itu. Sehingga sitokin yang dihasilkan tadi itu berlebihan ya. Akibatnya apa? Karena dia terlalu banyak manggil, akhirnya dia menghancurkan sel-sel yang masih baik atau yang masih normal. Seperti itu Dokter Eli. Makanya kolesterol tinggi, orang-orang bilang badai sitokin. Wah, ngeri ya kalau namanya badai. Wah, itu luar biasa deh. Ya kan kayak gitu ya. Kalau badai itu akhirnya menyebabkan keparahan ya dok, dan fatal akibatnya terakhir. Betul. Ya. Jadi kalau begitu yang namanya sitokin itu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh ya dok ya. Betul. Terhadap suatu infeksi. Tapi sebenarnya sitokin sendiri itu fungsi normalnya itu bagaimana ya dok? Apakah dia berfungsi setelah ada infeksi atau bagaimana dok? Oh tidak ya. Jadi normalnya tubuh kita ini sebenarnya ada interleukin tadi ya. Karena dia membantu sel-sel untuk saling berkomunikasi, ya, memberi sinyal, atau minta tolong, dan sebagainya. Karena tiap hari kan sebenarnya kita terpapar dengan bahan-bahan asing loh. Kita menghirup udara yang mungkin ada polusinya, makanan yang ya mungkin ada menyebabkan radang-radang dikit lah, gitu. Atau bahan-bahan apapun lah yang bisa mengganggu di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi, dan juga ada bahan-bahan sitokin itu yang membantu kita untuk tumbuh loh, untuk berkembang ya. Jadi sebenarnya sitokin ini normalnya ada nggak sih? Ada sebenarnya. Tapi kalau dia berlebihan, nah itu yang berbahaya. Berarti kalau untuk badai sitokin bukan hanya di COVID aja ya dok ya. Mungkin ada penyakit-penyakit lain yang bisa memberikan kadar interleukinnya meningkat. Betul. Jadi bukan hanya COVID-19, tapi memang saat ini kan kasus yang lagi menjadi masalah. Lagi booming ya dok ya. Pandemi ya, itu COVID-19. Karena kita kan masih dalam kondisi pandemi ya dok. Jadi apapun masih dikaitkan dengan COVID-19. Bahkan kematian pun juga sangat mengerikan dengan kalimat badai sitokin itu ya dok ya. Betul. Nah,
Sekarang begini dok, kalau mengenai badai sitokin, dalam badai sitokin apakah interleukin ini saja yang meningkat dok? Apakah ada parameter lain? Karena ini kan masih seputar COVID-19 ya dok? Oke, jadi kalau pada COVID-19, sebenarnya sitokin atau interleukin 6 bukan satu-satunya loh yang meningkat. Sebenarnya banyak sekali, tentunya adalah sitokin-sitokin proinflamasi. Contohnya interleukin 1. Kemudian dulu kalau kita kenal, dan sekarang masih banyak kan pemeriksaannya, CRP, atau C reaktif protein. Nah, itu biasanya kita bisa periksa di lab. Kemudian PCT atau prokalsitonin. Nah, itu semua marker-markernya kalau pada orang-orang yang mengalami infeksi yang berat atau sepsis yang bakalan jatuh juga ke sitokin storm atau badai sitokin, itu juga turut meningkat, Dr. Eli. Jadi bukan hanya interleukin 6 gitu. Jadi bukan hanya pemeriksaan interleukin 6 aja ya dok, tapi judul kita sekarang ini untuk interleukin 6 pada COVID-19 dokter. Sehingga kalau bisa disimpulkan, pemeriksaan interleukin 6 ini sangat penting juga ya dok ya? Sangat penting, sangat penting. Itu untuk apa dok? Misalnya interleukin itu fungsinya ya untuk indikator atau mengidentifikasi atau bagaimana dok? Iya. Jadi begini dok, jadi sahabat Pramita, biar nanti lebih jelas bahwa sebenarnya fungsi interleukin 6 ini bagaimana khususnya yang dengan topik kita COVID-19 begitu dok. Jadi sehingga sahabat Pramita tahu, oh ternyata penting ya interleukin 6 itu. Bagaimana dok? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, pada saat kita mengalami radang atau inflamasi, sebenarnya kan bukan hanya interleukin 6 nih yang meningkat. Ada interleukin 1 juga, ada CRP juga meningkat ya, atau C reaktif protein dan juga prokalsitonin. Tetapi si interleukin 6 ini dia itu naiknya duluan. Misalnya kalau yang lainnya naik setelah 5 atau 6 jam, contohnya CRP dan prokalsitonin itu dia naiknya 1-2 jam sudah meningkat duluan, Dr. Eli. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita tahu dia duluan meningkat, tentu dia menjadi suatu penanda radang yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kan gitu. Baik, dokter. Nah, sekarang dok, kira-kira kapan ya dok waktu tepat untuk melakukan pemeriksaan interleukin 6 ini? Apakah ada persiapan khusus dan berapa lama dok evaluasinya? Oke. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, kalau kita terpapar ataupun mengalami infeksi bukan hanya COVID-19, tapi khususnya COVID-19, tentu sedini mungkin kita harus memeriksakan, Dr. Eli. Karena kan dia akan menunjukkan apakah inflamasi atau radang tadi itu memberat atau enggak. Nah, taunya gimana? Tentu kita harus periksakan ke lab, ya. Jadi sedini mungkin kalau kita periksakan, terutama pada kasus-kasus di mana kondisi klinisnya mulai menurun atau mulai ada gangguan seperti itu. Nah, kalau kita periksa lebih dini, tentu kita akan mendapatkan informasi yang berharga dong. Wah, masih normal. Oke, jadi saya tensi, makan yang cukup, istirahat yang cukup, kan gitu kan. Tapi kalau misalnya diperiksa sudah meningkat, wah, jangan tunggu-tunggu, langsung saja konsultasi ke dokter. Karena kadang-kadang klinisnya nggak sesuai loh, Dr. Eli, dengan kondisi yang ada dalam tubuh. Masih ingat kan ada ada istilah happy hypoxia. Orangnya katanya oke, tapi kalau saturasinya kan tiba-tiba saturasinya langsung turun ya dok ya. Sama di lab kan kita selalu taunya itu, wah ternyata sudah meningkat sekali kan gitu kan, padahal orangnya masih mulai. Karena itu pemeriksaan yang lebih dini itu jauh lebih baik. Kemudian berapa lama kita monitoring gitu. Nah, menariknya si interleukin 6 ini dibandingkan dengan yang lain, dia itu sudah kalau klinisnya itu membaik dalam 72 jam atau kadang-kadang ya 72 atau 48 jam itu sudah menurun, Dr. Eli. Jadi kalau sudah membaik ya atau menurun kembali ke normal, berarti inflamasi atau radang bisa teratasi dibandingkan dengan marker yang lain.
tadi ada pertanyaan, perlu persiapan khusus nggak? Nggak perlu ya. Masa orang yang lagi sakit-sakit COVID Sudah bingung dengan sakitnya, Dok. Iya kan, kita suruh minum banyak vitamin, suruh banyak makan kan. Jadi ya boleh. Jadi lagi sudah makan, datang ke lab untuk periksa. Seperti itu, Dokter Eli. Jadi tidak mempengaruhi ya, Dok, walaupun kita makan tanpa puasa itu ya untuk pemeriksaan interleukin 6. Betul. Kecuali memang orangnya memang ada riwayat yang kadar lemaknya itu sangat tinggi. Nah, tentu boleh dong dihindari. Tapi kalau dia sudah sakit COVID, rasanya kan biasanya makan itu sulit ya. Kebanyakan kan nafsu makan berkurang, tambah lagi anosmia. Ngelihat makanan yang tadi enak aja sudah Langsung nggak selera atau nggak ada mual. Ya jadi nggak usah disuruh puasa lagi, ya langsung datang aja periksa di lab seperti itu. Oh, baik, Dokter. Sedangkan Dokter, berarti interleukin 6 itu diperiksa setelah pasien atau penderita terpapar COVID-19 ya, Dok ya? Apakah sebelum itu bisa, Dok, untuk dilakukan interleukin? Misalnya tidak ada penyakit apa-apa begitu, Dok? Oh iya, jadi sebenarnya tadi kan kita sudah bahas nih di depan, kalau interleukin 6 ini bukan hanya untuk COVID-19 loh sebenarnya. Tapi bisa juga kalau dulu-dulu itu diperiksa pada orang-orang yang rheumatoid arthritis ya. Kalau kadar interleukinnya terlalu tinggi, tentu berbahaya juga. Nah, dan yang kedua, pentingnya lagi adalah interleukin 6 ini bisa digunakan sebagai data sebelum memberikan terapi. Karena kita tahu, Dokter Eli, ada loh obat untuk anti terhadap interleukin 6. Nah, itu yang sudah rame kemarin-kemarin ya, bulan-bulan Juli, dibahas tuh di WHO, kan rame banget ya. Ya, baik, sampai kehabisan untuk memesannya ya. Actera atau apa gitu, Dok. Nggak boleh nyebut merek ya, Dok ya. Nggak boleh, Dok. Harganya sangat mahal tiba-tiba, tapi puji syukur ya sekarang pemerintah sudah mengendalikannya dengan baik dan obat-obatan tersebut bisa didapat juga saat ini ya. Mudah-mudahan selalu seperti itu. Baik, Dokter. Tadi dikatakan bahwa interleukin itu sebenarnya sangat bermanfaat ya pemeriksaannya, Dok. Jadi untuk memprediksi derajat keparahan. Tapi tidak hanya dengan COVID ya, Dok. Kalau yang saya simak tadi penjelasan dokter, bahwa ini juga bisa untuk peradangan, autoimun, dan sebagainya. Yang autoimun biasanya kan rheumatoid arthritis ya, Dok. Juga bisa berperan di dalam penyakit kardiovaskuler, kanker juga. Jadi sebenarnya manfaat interleukin banyak sekali ya, Dok ya. Dok. Menariknya, interleukin 6 ini dulu ditemukan pertama sekali justru pada orang rematik loh, Dokter Eli. Oh iya, Dok. Iya. Pertama kali itu, Dok ya. Benar. Jadi sekarang sudah merambah ke penyakit infeksi yang sekarang terjadi, infeksi virus COVID-19 ya, Dok ya. Ya. Dokter, kalau itu pemeriksaan interleukin itu kan pasti ada obatnya, harus dimonitor oleh dokter yang ahli ya, Dok ya. Nah, apakah pasien-pasien yang isoman, jadi dia sudah terpapar virus COVID-19 dan dia isoman di rumah ya, isolasi mandiri, apakah perlu, Dok, untuk melakukan interleukin 6 ini? Apakah hanya di rumah sakit saja, Dok? Karena kan perlu pantauan untuk pengobatan dan sebagainya. Bagaimana, Dok? Ya, betul ya. Jadi ya, apalagi kita ingat di bulan Juli Agustus tersebut rumah sakit penuh nih ya, oksigen aja kesulitan ya. Nah, jadi tidak harus pada saat ada di rumah sakit saja ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mampu atau memang bisa ya diduluankan sajalah diperiksa ya di lab atau di rumah sakit atau dimanapun di tempat sahabat Pramita berada, nanti bisa diperiksakan. Kemudian dengan data tersebut nanti kita bisa juga berkomunikasi dengan dokter atau yang ahli lah di bidangnya untuk menangani COVID-19. Jadi nggak harus hanya yang sudah di ICU ya seperti itu, enggak. Tapi yang sedang diisolasi mandiri sambil memantau juga itu penting juga, Dokter Eli. Seperti saya sampaikan tadi, lebih cepat lebih baik untuk mengetahui apakah seorang itu mulai mengarah ke badai sitokin tadi.
Ya, baik dokter. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa interleukin ini sangat bermanfaat, walaupun hanya tidak pada penyakit infeksi COVID-19. Jadi penyakit apapun bisa dilakukan karena interleukin ini sebagai indikator awal untuk peradangan akut dan bisa mengidentifikasi penyakit COVID yang akan menyebabkan gagal nafas itu ya dok ya, komplikasinya ya dok. Jadi jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan interleukin 6. Dokter, ini tadi kita sudah berbincang-bincang ya bagaimana sitokin, badai sitokin. Kalau badai artinya badai ya dok ya. Badai itu kan gemuruh ya dok. Sehingga kalau sitokin sudah dibantu dengan beberapa banyak sel-sel akhirnya menyebabkan badai sitokin kan begitu ya dok. Interleukin 6 juga dihasilkan dari sitokin yang proinflamasi ya dok ya. Jadi kalau begitu dok, sebenarnya kadar normalnya itu berapa toh dok? Jadi sahabat Pramita kalau ingin melakukan pemeriksaan interleukin, jadi tahu kira-kira kadar normalnya berapa. Terus kadar berbahayanya itu bagaimana? Dan menginterpretasikannya bagaimana? Bentar dok, sebelum dokter menjawab, saya akan menginformasikan kepada sahabat Pramita ya dok, bahwa jangan lupa sahabat Pramita untuk menuliskan pertanyaan pada kolom komen, karena nanti akan dipilih 3 partisipan terbaik ya yang beruntung mendapatkan e-wallet masing-masing 100.000. Baik dokter, kita lanjutkan lagi dok. Gimana dok masalah kadar normal dari interleukin dan kadar berbahayanya itu berapa? Oke, ini yang paling penting juga ya diketahui. Jadi kadarnya itu ada normal yaitu di bawah 7 pikogram per mililiter. Ini penting ya kok satuan ini, karena nanti mungkin di tempat yang lain di luar negeri beda lagi pakai milimol dan sebagainya atau pikomol. Jadi harus ingat ya. Dan nanti kadang-kadang sekarang netizen kita nih atau sahabat Pramita udah pinter-pinter loh. Biasanya googling atau nyari di apa? Iya dok. Di Google ya. Kok satuannya beda nih sama yang dokter sampaikan? Nah, jadi setiap daerah atau setiap alat dan reagen bisa berbeda juga. Nah, khususnya kalau di kita itu di bawah 7, Dokter Eli. 7 gram per mililiter. Nah, jadi kalau 8 meningkat dong? Belum ya. Jadi jangan langsung buru-buru cemas kalau tiba-tiba 7,1 atau 7,2 kan gitu ya. Jadi harus yang dikatakan titik potong yang berbahaya tersebut biasanya lebih dari 5 kalinya, Dokter Eli, yaitu dia di atas 35 ya, 36, 37. Memang ada beberapa penelitian sih mengatakan di atas 25 itu sudah harus berhati-hati seperti itu. Tapi yang sangat nyata dan banyak data penelitiannya mengatakan kalau di atas 35 atau 37 itu sudah sangat berbahaya. Ya. Begitu dokter. Jadi sebagai catatan ya dok, yang dijelaskan oleh Dokter Ferdi bahwa kita harus melihat ya dok, setiap alat berbeda ya, setiap nilai rujukan juga berbeda. Jadi sahabat Pramita kalau melakukan pemeriksaan interleukin 6 sebaiknya di tempat yang sama, begitu ya dok ya, supaya nanti tidak ada supaya tidak ada ketimpangan nanti. Yang satu nilai rujukannya sekian, yang satu nilai rujukan sekian. Kalau orang awam kan tidak tahu bahwa itu penyebabnya adalah metode yang digunakan, alat yang digunakan dan sebagainya ya dok ya. Itu sebagai catatan saja. Metode, alat, reagen, jadi harus sama. Nah, oleh karena itu lebih bagus biasanya periksanya di tempat yang sama ya dok ya. Awalnya di tempat yang sama, misalnya di tempatnya Dokter Eli kan seperti itu. Tempat saya ya dok. Iya. Nah ini dokter, ini kan tadi sudah menjelaskan masalah badai sitokin ya dok ya. Nah bagaimana dok, seandainya kalau sudah terjadi badai sitokin, penanganannya dan follow up-nya bagaimana dok? Dikatakan bahwa penderita ini sudah sembuh gitu dari badai sitokin tersebut. Iya, bicara tentang badai sitokin tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi
badai sitokin ini kan muncul karena sebenarnya tubuh salah merespon. Jadi ketika ada pada COVID-19 kan biasanya terjadi kerusakan paru nih, radang di paru ya, atau sering disebut pneumonia atau pneumonia ya. Nah, itu untuk mengatasi infeksi di paru tersebut, dia kan manggil sel-sel leukosit seperti yang namanya limfosit ya, atau makrofag, itu datang ke sel paru. Nah, kemudian sel parunya itu kan dirusak supaya virusnya mati juga di sana. Tetapi karena rusak, tentu orangnya nanti lama-lama jadi sesak nafas. Terus karena rusak lagi, dipanggil lagi sel-sel yang lain dengan bantuan sitokin tadi. Panggil-panggil lagi dan dihasilkan lebih banyak sitokin. Dampaknya apa? Akhirnya dampaknya itu meluas ke seluruh tubuh. Makanya kakak heran, kok ini sakitnya di paru tapi gejalanya macam-macam katanya. Kulitnya bisa merah, ya kan? Ini saya di COVID kan? Enggak, ya memang ada gejalanya merah juga. Ada yang matanya itu kayak berdarah ya di kelopak matanya, banyak loh seperti itu. Jadi banyak ya? Ya, ada yang diare ya. Jadi nggak selalu batuk ya. Ada yang sakit perut kayak gastritis. Jadi nanti kalau dibilang kembung, terus diperiksa di rumah sakit COVID, dia akhirnya kurang menerima kan seperti itu ya. Padahal makanya disebut tuh COVID-19 itu penyakit yang wajahnya banyak, bentuknya macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah sitokin tadi. Nah, tapi karena dia meningkat terus sangat tinggi sekali, itulah yang disebut sebagai badai sitokin. Badai sitokin ini merusak seluruh organ-organ. Nah, kalau untuk follow-up-nya bagaimana? Tentu yang perlu diperhatikan adalah gejala klinisnya, Dr. Eli. Yang tadinya sesak, tidak menjadi sesak. Yang tadi paru-parunya kalau difoto kan putih itu ya. Ya banyak flek-fleknya begitu ya dok ya. Nah nanti kalau di follow up fleknya semakin berkurang, terus gejala klinisnya yang tadinya sesek jadi tidak sesek atau demamnya semakin berkurang, lama-lama menjadi normal, terus makannya juga sudah membaik seperti itu. Dan pemantauan interleukin-6-nya juga penting kan. Saya sudah sampaikan tadi 3 hari, kalau dia semakin memburuk, dia akan meningkat terus. Tapi kalau sudah membaik, dia akan kembali menurun. Seperti itu, Dr. Eli. Baik, dokter, luar biasa kejelasannya ya dok ya. Penjelasannya luar biasa banget. Nah, ini sebelum sesi tanya-jawab ya dok, saya akan menginformasikan lagi dok, kepada sahabat Pramita bahwa menyambut anniversary Laboratorium Klinik Pramita yang ke-34 dok, akan memberikan keringanan biaya sebesar 34%. Ini untuk paket promo medical check up. Luar biasa kan dok? Dan keringanan juga sebesar 25% di luar paket. Dan promo ini berlangsung mulai tanggal 1 sampai 9 Oktober, Dok, 2021. Jadi, iya luar biasa, Dok. Ini karena anniversary Laboratorium Klinik Pramita ya, Dok. Jadi, sahabat Pramita jangan lewatkan kesempatan ini ya, karena di salah satu paket medical check up promo ada pemeriksaan interleukin 6-nya. Dan informasi lebih lanjut, sahabat Pramita dapat menghubungi WA Sapa Pramita di nomor 08805057700. Baik dok, kita akan bacakan ya dok pertanyaan dari, sebentar dok. Pertanyaan dari Rizky 0505. Bagaimana penanganan yang tepat untuk penderita badai sitokin dok agar bisa tertolong cepat? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya dok ya. Jadi early diagnosis artinya kalau ada gejala ya dari awal sudah badannya nggak enak, apalagi batuk, demam, karena kita berada di situasi pandemi COVID-19, yang pertama kita harus pastikan bahwa kita itu negatif atau positif atau terdeteksi nggak virus COVID-19 di tubuh kita, kan gitu. Nah, dengan tahu bahwa kita misalnya terpapar, maka
kita harus juga memeriksa seperti tadi yang kita sudah sampaikan secara dini ya, interleukin 6 tadi ya. Oh, kalau ternyata dia normal, nah preventifnya bagaimana? Bagus pertanyaannya tadi itu sebenarnya. Tentu yang diupayakan adalah yang pertama gaya hidup yang sehat, Dokter Eli. Terutama tidur, Dokter Eli. Ya, tidur itu kalau orang COVID itu kalau dia tahu dia terpapar itu sulit tidur. Sudah cemas duluan, tidurnya terganggu, Dokter Eli. Padahal kalau dia berhasil tidur di atas 8 jam, katakanlah 7 sampai 9 jam, maka tubuhnya akan lebih cepat merestore atau memperbaiki sel-sel di tubuhnya, ya, daya tahan imunnya akan meningkat. Yang kedua, harus makan, ya. Saya masih ingat tuh ada teman dokter kita juga di medsos mengatakan makan ya. Ya, sampai akhirnya gemuk ya dok ya, berat badan naik 5 kilo, 10 kilo, luar biasa sekali dokter. Ya, terus pada COVID kita sarankan harus makan, tapi makannya yang gizinya berimbang. Ya, tentu. Makannya nggak ngawur ya dok ya? Iya, jangan suruh makan, akhirnya yang dimakan sembarangan juga ya, enggak ya. Ya harus makan makanan yang sehat ya, tentunya. Terus perbanyak sayur-sayur, buah. Kemudian yang ketiga, perlu ditambah multivitamin karena kan dari penelitian sudah terbukti pemberian vitamin D, kemudian vitamin C itu akan memperbaiki regenerasi sel-sel tubuh yang sel-sel tubuh yang mengalami infeksi jauh lebih cepat untuk dipulihkan seperti itu. Jadi cara-cara gaya hidup lifestyle yang sehat inilah yang akan mencegah kita untuk jatuh ke badai sitokin. Kemudian kalau sudah meningkat interleukin 6-nya, tentu harus segera mendapatkan penanganan yang baik itu di klinik, di rumah sakit. Karena apa? Ada obatnya. Interleukin 6 ini kan ada obatnya, anti interleukin 6. Tadi yang sempat disebut tuh namanya ya. Nggak boleh ya. Iya, nggak boleh dokter. Kan terikat janji ya. Janji dokter nggak boleh terikat dengan nama merek. Tidak boleh menyebut merek ya dok ya. Jadi anti interleukin 6. Ada yang anti terhadap reseptornya, tadi yang disebut sama dokter tadi ya. Tapi kalau nama generiknya sih banyak ya yang sudah tahu kalau itu nggak salah kalau disebut misalnya tocilizumab ya, situlimab dan sebagainya lah. Tapi kalau yang ada juga yang anti langsung terhadap interleukin 6-nya. Mungkin yang menjadi masalah kalau pasiennya terlalu banyak, ketersediaan obatnya mungkin yang akan kurang. Jadi sedini mungkin dapat, maka kita akan bisa mencegah namanya badai sitokin. Plus yang paling penting adalah lifestyle-nya tadi saat dia terpapar COVID. Karena banyak sekali kasus di mana mereka stres loh, Dokter Eli. Stres itu menurunkan imun. Makanya dia harus banyak-banyak tuh ketemu, konsultasi ke Dokter Eli biar bahagia. Kita juga meningkatkan imunitas. Nomor 1 dokter, stres itu nomor 1. Makanya kita harus bahagiakan dok. Itu sumber imun itu di era pandemi ini. Betul. Baik dokter, ini pertanyaan dari Rizky, ada 3 pertanyaan sebenarnya, tapi hari ini sudah dijawab semuanya ya, dengan Rizky 0505, ini ada 3 pertanyaan dan sudah dijawab semuanya. Dan pemeriksaan yang terakhir ini, pemeriksaan interleukin bisa dilakukan di lab Pramita dok? Ya, harusnya bisa lah ya, pasti bisa ya, di seluruh cabang yang ada di Indonesia harusnya bisa. Ini dok, pertanyaan berikutnya dari Davelexco. Pada pasien COVID-19, perlukah pemeriksaan berulang atau seri untuk dimonitor? Jarak waktunya berapa hari ya dok? Pada hari keberapa interleukin 6 meningkat dan CRP pada hari keberapa? Pertanyaannya luar biasa ini dok. Borongan ini dok. Monggo dok, silakan dok. Terus saya sampaikan tadi ya bahwa interleukin 6 itu kalau terjadi radang, dia tuh cepat banget loh. 1-3 jam sudah naik duluan ya. Dibandingkan dengan CRP. CRP kan 24 jam lah peaknya ya untuk dia meningkat. Dan kalau sudah ada perbaikan, dia menurun sekira-kira ya 72 jam, bahkan memang yang dimatakan 96 jam. Jadi 3-4 hari ya. Di hitungan harinya.
dia sudah menurun kalau ada perbaikan secara klinis. Tapi kalau nggak ada perbaikan secara klinis, tentu dia akan terus meningkat, ya meningkat dan terus meningkat. Tetapi kalau dia diberi anti-interleukin 6, terutama anti-interleukin yang terhadap reseptor, jangan di-follow dengan pemeriksaan interleukin 6. Nah, ini juga yang salah. Kadang-kadang ya Dokter Elia dikira, wah kalau sudah dikasih obat anti-interleukin 6 langsung periksa. Jangan, karena yang yang dihalangi bukan interleukinnya tapi reseptornya. Jadi kan tetap tinggi, malah bingung, malah marah-marah kok dikasih obat. Malah stres nanti, Dok. Tinggi kan, tambah drop gitu ya, Dok. Imun tambah turun kan gitu ya. Nah, oleh karena itu harus paham. Jadi kalau dia dapat obat yang anti interleukin 6 tadi, wait ya, ditunggu mungkin sekitar 3 sampai 4 hari setelah pengobatan untuk melihat responnya. Jadi jangan langsung begitu disuntik besoknya diperiksa. Ya percuma. Ya kan, karena bukan anti terhadap si interleukin 6 yang diberikan obat tadi, tapi anti terhadap reseptornya gitu. Nah, ini yang masyarakat harus paham, Dr. Eli. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Saya rasa cukup jelas. Perlu serial nggak katanya? Pemeriksaan apa dulu ya? Tapi kalau interleukin 6 tadi sudah kita sampaikan, kalau melihat perbaikan klinis ya. Ya, tapi kalau pemeriksaan yang lain memang ada yang perlu serial. Contohnya kan pada COVID ini ada D-dimer ya, penanda hiperkoagulabilitas atau pembekuan di dalam darah ya. Kemudian ada penanda-penanda yang lain misalnya, ya itu perlu serial karena nanti kalau dikasih obatnya melihat langsung responnya. Jadi jangan heran pada COVID ini memang pemeriksaannya cukup banyak karena dia tadi multi ya tempat site-nya ya, tempat dia menyebabkan kerusakan-kerusakan, Dr. Eli. Jadi bukan hanya interleukin 6 saja ya, Dok ya? Bukan satu-satunya loh. Jangan karena topik interleukin 6. Iya. Bisa interleukin 6. Nanti sahabat Pramita, ya fokusnya di interleukin 6 saja, Dok, untuk COVID, Dok. Padahal kan ada pemeriksaan yang lain ya, Dok ya, ada D-dimer gitu ya, ferritin dan sebagainya masih ada ya. CRP begitu ya, Dok ya. Jadi saya rasa itu ada loh, Dok, di paket-paket yang untuk promo anniversary laboratorium klinik Pramita. Nah, nanti bisa menghubungi, Dok. Nah, nanti bisa menghubungi sahabat Pramita nanti bisa menghubungi WA Sapa Pramita yang sudah saya sebutkan tadi. Nih, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Surya Wijaya 102. Izin bertanya, Dokter, apabila interleukin 6 tinggi, namun gejala COVID-19 dirasakan ringan, apakah pasien perlu rawat inap? Apa yang perlu dilakukan, Dokter, untuk menurunkan kadar interleukin 6? Nah, ini justru pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang kan kita sudah sampaikan tadi tuh, klinisnya baik-baik aja, ya kan klinis, tapi tidak tahu ya apakah tidak ada kerusakan paru dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah bahas tuh, contoh orang yang happy hypoxia. Kalau diperiksa, oksigennya baru ketahuan tuh, rendah. Tapi orangnya kelihatan is okay, ya kan? Nah, sama juga dengan interleukin 6 tadi. Kalau orangnya masih oke-oke, belum tentu oke. Karena nggak heran kan tiba-tiba udah masuk baru ketahuan terpapar, kok besoknya sudah ventilator, dari pasang ventilator, karena tidak diketahui dengan cepat, Dr. Eli, kondisi tubuhnya yang sebenarnya. Oleh karena itu kan pada manajemen COVID-19, terutama kalau yang perlu dirawat itu kan semua tuh diperiksa langsung. Foto toraks, saturasi oksigen, kemudian semua akan diperiksa ya, Dok. Untuk mengetahui statusnya nih gimana sih saat ini, screening statusnya gimana, kalau dia memburuk, membaik, atau sudah jatuh ke yang tadi ya gagal nafas tadi misalnya. Jadi kalau saran saya ya, kecuali pada yang OTG loh ya, kalau OTG kan memang nggak tahu dari awal. Ya, dari awal tidak tahu. Kemudian dia sudah mulai merasa makan kurang dan sebagainya, tetap diperiksakanlah parameter-parameter yang penting pada COVID-19, apakah itu parameter misalnya interleukin 6, kemudian ferritin ya penting juga itu ya, atau procalcitonin dan atau D-dimer ya. Kalau saya paling suka tuh biasanya D-dimer dan interleukin 6 itu ya sangat penting sekali. Sangat penting di dalam pemeriksaan khususnya COVID-19 ya, Dok ya.
Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari MOV_KYX. Ini kayaknya pemberitahuan mungkin ya. Dok, IL-6 kok bisa tiba-tiba naik ya pada pasien COVID? Anak saya waktu itu interleukin 6-nya 177, Dok. Puji syukur teratasi dengan cepat di rumah sakit. Jadi ini kasus ini, Dok, yang diceritakan MOV_KYX ini. Padahal mungkin pada saat dia positif nggak kelihatan apa-apa kan? Yang seperti ditanyakan tadi, apa perlu segera diperiksa. Nah, itu yang penting. Nah, ini kondisi alertnya ini yang harus kita ingatkan ke masyarakat. Kita nggak berusaha menakut-nakuti ya, ataupun membuat masyarakat jadi cemas, tidak. Tapi kita berusaha memberitahukan supaya penanganannya itu tidak terlambat. Di semakin deteksinya semakin dini, tentu penanganannya semakin cepat atau lebih baik ya. Nah, memang kalau pada bulan Juli sih kita agak kesulitan yaitu ya Dokter Eli, karena kasus membludak, rumah sakit penuh. Nah, itu memang kita cukup kesulitan di sana. Tetapi pada kondisi seperti sekarang ini yang semakin baik ya mudah-mudahan terus membaik ya kan. Sudah rindu traveling kan? Iya dokter, ya Allah, 2 tahun loh dok kita mengalami COVID-19 ini pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana dok. 2 tahun nggak ke mall. Stay di rumah dan di kantor aja dok, nggak kemana-mana sudah. Itu yang menyebabkan stres kayaknya ya dok ya. Nah doanya kita kan dengan early diagnosis, kemudian early deteksi juga ya dengan PCR tadi misalnya, kita akan mencegah penularan dan penanganannya semakin baik. Pandemi segera berlalu. Mau varian apapun kita tidak cemas karena kita mampu menjaga protokol kesehatan gitu, dokter. Iya, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan bagus, dok. Dari Amal IA 4736. Bagaimana dengan penderita riwayat TB? Nah, COVID-19 ini kan nanti hubungannya ke paru ya dok ya, biasanya pneumonia dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan penderita riwayat TB yang terkena COVID-19? Apakah tes ini sangat penting untuk tetap dilakukan dok? Dan apakah bisa dibuat acuan untuk pengobatan dok? Nah, itu pertanyaannya dari amal.ia4736. Iya. Justru kalau dari literatur memang mengatakan COVID-19 dengan komorbid, ya katakanlah dia diabetes, kemudian hipertensi, keganasan, kelainan autoimun, juga infeksi sebelumnya, contohnya pada TB. Nah, itu justru sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus, Dokter Eli. Karena kan kita ketahui pada TB ini ada penekanan sistem imun, ya, dia kan berusaha merusak tubuh kita ya, si bakteri tuberkulosis tadi namanya Mycobacterium tuberculosis, dan itu juga merusak paru terutama parunya, paru bagian atas yang paling banyak karena sana sumber oksigennya kan banyak ya. Nah, kalau si COVID-19 nggak pilih-pilih mau atas mau bawah, tapi paling sering di bawah, semua mau dirusak sama dia. Jadi sama, meskipun memang sampai saat ini tentu perlu penelitian lebih lanjut ya Dokter Eli. Berapa sih cut-off pada masing-masing penyakit, misalnya pada diabetes berapa yang bahaya, pada hipertensi berapa yang bahaya. Tapi yang ada sekarang ini istilahnya secara meta-analisis ya, atau analisis data keseluruhan secara umum yang dikatakan kadar atau cut-off yang berbahaya itu di atas 37 nanogram. Tapi itu prediksi. Jadi dia memprediksi kemungkinan untuk di ICU lebih lama, kemungkinan meninggalnya besar, 3 kali lipat, bahkan ada literatur mengatakan 10 kali lipat gitu. Tetapi bagaimana untuk aspek penanganan, bisa nggak? Oh ya bisa. WHO sendiri kan sudah mengatakan bahwa treatment terbaik sebenarnya menggunakan salah satu adalah anti-interleukin 6 kan, ya. Ya, kembali lagi ya dok ya. Kembali lagi, tapi jangan digunakan untuk pemantauan ya. Interleukin 6 kan beda kerja obat dan beda prinsip pemeriksaan kita seperti itu. Jadi yang satu
kena ke reseptor. Jadi nggak langsung turun kalau dikasih obatnya tadi ya, tasfizlimab tadi ya, atau yang disebut tadi mereknya tadi. Nggak langsung turun, pasti turunnya akan butuh waktu seperti itu. Nah, itu Jadi tidak bisa dijadikan monitor ya dok ya? Yes. Baik dokter, ini masih banyak loh dok pertanyaannya dok. Kalau untuk long COVID dok, pemeriksaannya berlaku nggak kalau long COVID itu dok? Ya, kalau pemeriksaan interleukin 6 itu. Pada long COVID memang pemeriksaan-pemeriksaan yang penting sebetulnya adalah seperti dedimer ya, itu yang paling penting untuk kita mengetahui jangan-jangan darah kita mengental ya, kemudian ferritin tadi juga untuk melihat radangnya itu sudah menurun dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Untuk pada long COVID ini juga banyak ya, harusnya nanti harus dibuat pemeriksaan-pemeriksaan yang pemantauan long COVID. Saya rasa sudah ada ya tadi ya. Apa saja mulai dari spirometri, misalnya kemampuan bernafasnya. Jadi bukan hanya darah doang loh ya, semuanya. Kemudian fisiknya, fisik diagnostiknya itu penting. Karena kita mau mengetahui fit atau enggak kan dari fisik diagnostiknya. Baru lab dan sebagainya. Kalau terjadi kekentalan mungkin nanti akan terus diberikan obat. Obat-obatnya kan macam-macam ya. Misalnya menggunakan molekular weight heparin ya, nanti dipantau ke dokter jantung atau dokter paru. Kemudian nanti terus dilihat sampai membaik. Tapi kalau saya perhatikan, hati yang gembira itu yang paling cepat obatnya sih. Iya dok. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwa bahagia itu sangat-sangat penting tuh sekarang ini. Karena kan kita nggak pergi kemana-mana kan dok. Tapi kita harus happy. Nah itu kan susah memang dok. Tapi jadi saya yakin. Jalan virtual dong ya. Jalan virtual. Yang penting bagaimana caranya kita agar bisa bahagia itu aja dok, sehingga supaya imun bisa naik ya dok ya. Jadi dok, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sih sebenarnya ya, kalau ingin saya simpulkan bahwa untuk long COVID pemeriksaannya itu kalau untuk COVID gitu loh maksudnya. Untuk pasien COVID itu pemeriksaannya tidak hanya interleukin 6 saja kan begitu dok. Jadi, sahabat Pramita, tidak hanya interleukin 6 saja ya. Jadi ada dedimer, ada fototorak, ya, ada ferritin, kemudian ada darah lengkap, kemudian ada banyak hal lah, CT scan ya dok ya, CT scan paru juga ada, gitu dan sebagainya. Jadi tidak hanya interleukin, tapi pembahasan kali ini kita interleukin karena masih sedikit awam masyarakat itu tahu interleukin fungsinya ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari sebentar dok. Ini ada pertanyaan dari Mama _Rafa. Adakah kriteria khusus untuk seorang penderita yang lebih rentan kena badai sitokin, dok? Misal nih, yang rajin olahraga sangat jarang, yang malas beraktivitas makin rentan. Nah, ini gimana, dok? Ya, kalau dari literaturnya sudah jelas ya, yang sangat mudah mengalami badai sitokin tentu orang-orang yang memiliki komorbid ya, contohnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini kalau kita di rumah sakit kan paling banyak tuh yang jatuh ke ventilator ya. Dari data yang penelitian yang saya temukan itu diabetes dan hipertensi. Itu hampir 40% lebih, Dokter Deli, yang jatuh butuh menggunakan ventilator ya, dalam tanda kutip sampai gagal nafas seperti itu kan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kegemukan ya. Jadi overweight atau obes itu juga harus hati. Kenapa sih kalau kita harus aware dengan kegemukan? Karena kita sering senang sama anak-anak yang gemuk-gemuk ya. Lucu kita bilang, padahal itu menyimpan bom waktu yang bahaya ya. Kenapa? Sel-sel lemaknya tadi merupakan tempat berkembangnya virus dengan cepat, Dokter Eli. Kemudian yang kedua, reseptornya si virus tuh banyak di sana, Dokter Eli, sehingga dia semakin cepat berkembang. Yang ketiga, produksi sitokinnya di situ loh, Dokter Eli, paling banyak. Jadi nanti dia pure, makanya kan
loh dia nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, cuman gemuk doang katanya. Kok tiba-tiba sudah jatuh sampai ventilator ya, masih muda lagi, 20 sekian, 17 ya, ada kasus yang muda-muda. Nah itu memang ada kriteria-kriteria seperti itu, Dokter Eli. Nah juga penyakit-penyakit keganasan ya, misalnya kanker payudara dan kanker darah dan sebagainya. Juga autoimun. Nah itu pasti lebih rentan dibandingkan dengan yang bugar atau sehat. Orang yang bugar sehat itu yang rutin berolahraga. Cuman kadang-kadang olahraganya ini yang definisinya agak masih masih belum paham. Berapa lama sih olahraga yang benar misalnya? Ya kalau rutinnya harus terukur waktunya dan regularitasnya. Itu yang benar kalau olahraga ya. Juga kebanyakan mungkin ya sahabat Pramita juga akan mengalami begini, Dok. Nah, saya ini sudah olahraga loh, Dok. Di kantor jalan ini kan juga olahraga. Nah, itu gimana, Dok? Padahal yang namanya definisi olahraga kan tidak seperti itu ya, Dok ya. Paling tidak 30 menit kita melakukan aktivitas. Karena kalau terlalu berlebih, misal lebih dari 1 jam, itu akan malah drop gitu kan, radikal bebas malah muncul semua kan begitu, Dok. Malah lemah tubuhnya. Nah, itu kan itu yang rajin sepedaan kok malah kena COVID katanya. Sepedanya berlebihan. Udah sepedanya sedikit aja ya kalau perempuan ya. Kelebihan jam, akhirnya drop turun ke bawah dan mudah terinfeksi itu. Jadi sebenarnya pola-pola hidup ya, Dok ya, itu yang harus dipahami. Bahagia, jangan sampai stres dan sebagainya. Dok, ini ada yang menarik loh pertanyaannya. Untuk Neneng Tuti .s, dapat diskon berapa ya interleukin saat HUT Pramita? Luar biasa. Langsung datang ya ke Pramita ya, tolong dicek ya. Nah, ini Dok. Di capture dong, dibawa dong namanya. Ini saya sudah nulis nih, ya kan lumayan. Tadi sudah saya informasikan untuk informasi masalah ini kan paketnya banyak ya. COVID-19 ini juga masuk ke dalam paket tersebut dan jangan lupa menghubungi Pramita dengan Sapa Sahabat Pramita, nomornya tolong dicatat ya, 0888 0305 7700. Ini menarik ini, Dok, pertanyaannya, Dok. Nanti silakan bertanya kepada WA Sapa Sahabat Pramita ya. Baik, Dokter. Ini pertanyaannya masih banyak sekali ya. Saya bingung ini untuk ini mana yang harus saya beritahukan. Ini aja, Dok. Pada hari keberapa bisa terjadi badai sitokin? Dan adakah gejala yang bisa kita ketahui apabila di tubuh kita terjadi badai sitokin? Iya, jadi kalau melihat perjalanan penyakitnya di minggu kedua sering terjadi badai sitokin ya, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi kalau sudah bisa melewati minggu kedua, minggu ketiga, biasanya recovery-nya pasti lebih baik. Itu secara literatur, Dokter Eli ya, tapi mungkin person to person atau tiap orang bisa berbeda ya, tergantung daya tahan tubuhnya, kemudian tergantung jenis variannya yang terkena, karena kan kita tahu tuh varian-varian tertentu seperti Delta lebih cepat lagi ya, bisa 5-7 hari sudah bisa memburuk ya, sudah terjadi perburukan. Nah, gejala-gejala perburukan ini sebelum timbul makanya disuruh kita harus aware ya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin untuk memeriksakan baik itu fototoraks, kemudian pemeriksaan laboratorium supaya kita tidak jatuh ke badai sitokin, atau minimal kita akan lebih cepat untuk mendapatkan pengobatan ya dengan dokter. Apalagi kalau obat-obatannya tersedia, tentu jauh lebih baik ya, Dokter Eli. Ya. Baik, Dokter, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, Dok. Wah, karena terbatas waktunya, Dok, saya akan langsung umumkan aja ya, Dok, 3 partisipan yang beruntung yang mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar 100.000 ya, yaitu Surya Wijaya 102, kemudian yang kedua Abia Isya 99 _
Kemudian yang ketiga adalah muif_KYX. Saya ucapkan selamat kepada para partisipan yang beruntung dan nanti akan dihubungi oleh admin Laboratorium Klinik Pramita. Oh, keliru ini. Hadiah tambahan voucher senilai 250. Waduh, Dok. Hadiahnya banyak sekali ya ini ya, Dok. Kayaknya ini kita ya, Dok ya. Nah, ini ada tambahan, Dok, 250.000 dengan e-wallet yang 100.000. Luar biasa ya. Baik, Dokter, untuk sesi terakhir, untuk closing statement, topik kita hari ini yang bisa diberikan apa, Dok, pada sahabat Pramita? Ya, tentu pada COVID-19 ini kita ketahui penting sekali ya melakukan deteksi dini untuk terjadinya inflamasi atau peradangan yang bisa jatuh ke arah badai sitokin ya. Salah satu parameter yang lebih cepat dibandingkan dengan parameter lainnya adalah interleukin 6. Jadi saran saya tetap mungkin bisa digunakan ya sebagai langkah-langkah untuk penanganan pada COVID-19. Begitu sih, Dr. Eli. Baik, Dokter. Sahabat Pramita, luar biasa obrolan kita siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Tetap semangat, jangan lengah ya, dan jangan kendor. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dikerjakan. Yang penting, Dok, tadi jangan lupa untuk bahagia dan selalu berdoa. Iya. Dok, saya punya pantun. Beli baju di pasar raya, jangan lupa pakai sepatu. Terima kasih atas kehadirannya ya, Dok. Sampai ketemu pada Healthy Talk selanjutnya. Yeah. Salam sehat dari Laboratorium Klinik Pramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Eli. Terima kasih, Dokter. Terima kasih ilmunya ya, Dok. Kalau begini kan semua kan tahu bahwa pemeriksaan tidak hanya interleukin saja, tetapi banyak pemeriksaan pada COVID-19. Dan jangan lupa kesempatan karena ada ini menyambut ulang tahun Pramita ya, Dok. Oke. Ada diskon dan paket medical check up dan diantaranya ada interleukin 6. Baik, salam sehat dari Laboratorium Klinik Pramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.